Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, kita masuk ke dalam segmen tanya jawab. Nanti Ali kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya ya. Dan sekarang kita kasih pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Bu, Bu, pengen nanya nggak? Pengen? Pengen nanya pengen pulang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abi Ghifran. Ini dari media sosial ya, Hafsah22. Makasih Hafsah ya. Pertanyaannya Ustadz, lebih mantap yang mana? Doa pakai bahasa Arab atau doa pakai bahasa kita? Terima kasih Bang Ali. Bu, Ya, bu. ya. Bu. Ya. Nah, pertanyaan dari saudari Hafsah luar biasa. Kadang orang saking puyengnya Bang, bahasa Arab dia kagak ngerti, bahasa Indonesia jadi puyeng, orang utangnya banyak. Jadi innallaha sami'ud du'a. Allah maha mendengar setiap doa hambanya. Nggak ada yang disusahin oleh Allah untuk setiap hambanya mau berdoa. Mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, afdol minhum lughatul arabiyah. Tapi utama dari seutamanya pakai bahasa Arab. Tapi doa itu harus paham. Jangan kita doa minta rezeki, doanya salah. Malah doa naik mobil, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Nah makanya yang penting dalam berdoa kita faham. Kita khusyuk, yang kita mau omongin, yang kita pinta, yang kita lagi manjatin sama Allah, itu kita faham. Kalau kita nggak faham, syakun, ragu, nggak akan ada diterima itu doa. Sehingganya sebelum kita berdoa dengan pakai bahasa Arab, pelajari dulu maknanya dari doa itu. Doa selamat, oh iya berarti banyak keselamatan. Pelajari sehingga bukan hanya doa sebatas ada di lisan kita. Bukan hanya cuma zahirnya doang. Berdoa pakai bahasa Arab tapi tidak masuk ke hati, tidak memahami maknanya dan tidak mengerti apa tujuannya. Sehingga itulah kalau memang belum paham lebih baik pakai bahasa yang kita pahami, yang kita bisa, yang kita ngerti. Sehingga tujuan dari doa itu mudah-mudahan tercapai dan diijabah oleh Allah. Amin ya robbal begitu alamin. Bang Ali. Bahasa Arabnya bisa, artinya bisa, tambah cakep tuh guru ya. Cakep. Cakep, jadi paham, di hati nyampe gitu ya guru ya. Jadi Baik. kan nggak bingung, lu doa apa? Gue dikasihnya begini lah. Tapi yang penting walaupun kita aminin kalau misalnya ada imam baca doa panjang tetap Amin. ijabah ya guru ya. Insya Allah doa mah walaupun bahasa Arab kita yakinin doanya baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang kita kasih kesempatan you yang ada di masjid untuk bertanya. Oke, silakan. Namanya jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni dari Masjid Majelis Taklim Miftahul Falah Bogor. Mau bertanya Pak Ustadz, kenapa kalau kita ketemu setan pas kita lagi baca Al-Quran? Ketemu apa Bu? Setan. Udah ketemu emang. Aduh. Pas kita lagi baca Al-Quran, tapi dia tetap kelihatan nggak kebakar. Kenapa tuh Pak Ustadz? Iya Bu, Terima Masya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ibu ini ya, pengalaman kali ya Bu. Jadi ketemu setan nggak pergi-pergi. Terus setannya galak apa bukan aja. Lagi baca Al-Quran gak kebakar Iya gitu ya. katanya ya. Masya Allah, artinya begini, bahwa Al-Quran ini huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Dia ini adalah petunjuk bagi setiap manusia. Jangan sampai Al-Quran ini cuma hanya sebagai barometer jimat buat kita, buat ngusir setan. Lah gue baca ini, kok dia diem baik. Nah berarti ukurannya kita melihat bahwa ada khasiat begitu. Tapi harus lillahi ta'ala. Memang segala sesuatu punya maisha, punya kelebihan, punya kemuliaan. Tapi segalanya lillahi ta'ala. Harus karena Allah. Harus lillahi ta'ala. Biarpun ibu baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau khawasnya ke Allah nggak ada. Tapi khawasnya rasa takutnya hanya kepada setan itu sendiri. Nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita baca doanya karena Allah, mohon perlindungannya kepada Allah. Sebagaimana di awal daripada kita membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita dengan baca ta'awudz aja sudah minta berlindung kepada Allah dari setan.
Sudah minta perlindungan. Nah ta'awudz yang bagaimana? Yang bi khuduril qulub, menghadirkan hati kita untuk dalam ketika membaca Al-Quran itu timbul ketakwaan kepada Allah. Yang banyak di antara kita bacanya hanya baca tapi tidak menghadirkan ketakwaan. Barometer ukurannya tidak begitu luar biasa kebaikan dan pahalanya. Sehingga mari andai itu bisa menjadi penghalang daripada setan mengganggu kita, jadikan setiap bacaan itu tambah-tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Ali. Iya, kadang-kadang kita baca tapi kita masih takut banget sama setannya. Nah, iya. Kata-kata kan setan bisa tahu, oh takut ente sama aneh. Yang lebih serem ada lagi Bang Ali. Iya. Setan kredit. Iya, Jadi besok-besok. baca ayat kursi nggak bakal ini Bang. Ya. Kalau dibacanya suratnya bukan surat kursi. Surat tanah, dia baru pulang. Jadi walaupun kita baca, kita harus yakin ya guru ya. Iya. Dan kita harus lebih berani. Karena setan itu maha lemah gituin aja ya. Insya Allah setannya kabur. Kalau enggak lempar jumroh. Baik, makasih guru jawabannya. Makasih Umi. Masya Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya. Ini untuk guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Zaki Mirza, mohon kesediaannya. Ini kita dari media sosial dulu ya Bu ya. Ini dari Dinda Alimah, Masya Allah. Ustadz, saya mau tanya, bolehkah seorang muslim mempercayai adanya alien? Ini anaknya kayaknya ABG nih ya. Alien friend, oh bukan ya. Sebenarnya ada gak sih Islam membahas alien atau makhluk luar angkasa? Mau gitu guru. Masya Allah, ini ada aja pertanyaan modelnya. Tambah kemari guru. Masalahnya yang datang nih nenek-nenek semua nih. Tapi yang di rumah nih anak-anak ABG guru. Iya. Ibu ngerti alien gak Bu? Alien itu masih saudaraan sama Ali Zainal. Hey. Jadi memang begini, Allah itu kan hanya menciptakan dua jenis makhluk. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Berarti ini jelas nih udah ya. Yang diciptakan cuma dua. Siapa Bu? Jin. Manusia. Dua. Kenapa ada alien? Bahkan kenapa ada pocong? Sebenarnya gini, jin itu adalah makhluk yang paling mudah menampakkan dalam bentuk apa yang paling kita takuti. Contoh, ibu lewat sumur, nih sumur udah kosong dari zaman Belanda. Kebetulan ibu habis nonton film Pocong. Contoh, makanya pocong itu nggak bisa masuk komplek. Kenapa, karena Guru? ada portal. Oh, Dia iya. bisa loncat. Iya. Ibu habis nonton film Pocong. Ibu tahu nggak? Itu jin paling tahu, dia tahu frekuensi pikiran kita kemana. Karena ibu paling takut sama pocong, maka dia akan menampakkan dirinya dalam bentuk. Jadi nggak ada roh gentayangan tuh nggak ada. Kulir ruh min amri robbi, kalau udah urusan ruh itu baliknya mah sama Allah semua. Alien apa lagi? Alien ini kan saya mau bilang, alien itu adalah produk Amerika. Film-film orang makhluk luar angkasa. Sama pocong, kuntilanak, gondoruwo, suster ngesot, nenek gayung. Itu ciptaan orang Indonesia. Emang di Belanda ada pocong? Nggak ada. Ada. Di Saudi Arabia emang ada gondoruwo? Nggak ada. Kagak ada Ibu. Jadi ini produk Indonesia. Nah kita tertanam dalam benak kita. Jadi yang namanya alien itu nggak ada. Cuma jin dan manusia. Ketika ada penampakan-penampakan entah di YouTube atau di TV segala macam. Itulah jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk lain apa yang paling kita takuti di benak pikiran kita. Gitu. Jadi Baca ya guru ya. nggak usah percaya alien, nggak usah percaya yang lain. Udah fokus aja udah. Ihdinas siratal yang lempeng lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, Masya Allah ya. Jadi kita takut apa dia akan mau wujud seperti itu. Betul. Kalau misalnya ibu takut sama laki ibu, ntar bentuknya kayak laki. Bener. Gitu juga Bang Ali. Jadi kan Tapi ada loh anak kecil Bu. Iya. Anak kecil ini takut sama kuntilanak. Ini kuntilanak saya tanya laki perempuan? Kuntilanak. Perempuan. Kalau laki iya. kuntil bapak namanya. Iya. Ini anak ngeliat kuntilanak Kiai. Wah lah kaget dia.
Padahal dia Yasin apal, ayat kursi apal. Apa? Hilang semua, ngeblank. Saking Karena takut. takut. Langsung dia baca apa ayat kuntilanak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kabur tuh kuntilanak, dicurhat sama temennya. Gue bertahun-tahun nakutin orang, baru ini mau dimakan sama bocah katanya. Baik, Masya Allah. Jadi sebuah doa itu akan ada keluar sirnya atau kadang keluar ilmunya pada saat kita meyakini dan kita berani guru ya. Betul. Baik. Baik, Masya Allah. Dan kita kasih kesempatan yuk sama yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang mau nanya lagi? Baik Umi, silakan. Assalamualaikum. Di dalam face shieldnya maaf. Nah gitu. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Iya. saya perkenalkan nama saya Suminah dari Majlis Taklim Anyer. Saya mau nanya Pak Ustadz, Iya. Ya, udah disiapin kayaknya. Silahkan. Oh baca dulu bentar. Ya. apakah yang harus kita lakukan Hmm. kalau kurang rakaat saat sholat tapi sudah keburu mengucap salam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Jadi pertanyaannya kurang lebih saya ulang. Saya sholat, udah kelar. Baru ingat, rokaatnya kurang. Iya, Gitu iya. ya? Begitu ya. Oh. Jadi ibu, 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sepakat. Itu harus ditambah lagi rokaatnya. Kalau seandainya kita ingat setelah salam. Contoh, ibu sholat zuhur, rokaat ketiga udah tahiyat akhir. Terus salam, habis salam baru ingat kurangnya berapa rokaat? 1. Saat itu ibu nambah lagi 1, diri takbir lagi Allahu Akbar. Seperti biasa, kan kurangnya 1. Berarti kalau kurangnya 2, 2. Karena sholatnya sholat zuhur. Beda sholat, beda rokaat, tinggal dihitung aja. Ketika ibu melengkapi sholat ibu dengan rokaat yang terakhir, selesai rokaat yang terakhir, berapa rokaat tadi? 3. Sisanya? 1. Salam, sebelum nanti ibu salam, ada 2 pendapat dalam hal ini Bang Ali. Iya, iya. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu kan namanya sujud untuk hal-hal yang lupa. Tapi semua ulama sepakat sujud sahwi kalau rokaatnya itu lupa setelah salam baru kita sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi baru kita sujud sahwi 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Pertanyaannya bacaannya apa Ustaz? Bacaannya yang paling masyhur adalah bacaan yang kita baca pas lagi sujud sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada ulama, pendapat ulama, tapi ini tidak banyak dipakai. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Ibu boleh pilih bacaan yang mana, tapi yang paling afdol adalah bacanya tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi paham gitu Ibu ya? Tambah lagi 1. Ustaz males dah nanggung. Boleh enggak diulang lagi? Karena ada orang yang syaknya itu ragunya berlebihan ya. Dari awal lagi dah. Mulai lagi dah. Silahkan. Tapi nambah 1 pun enggak jadi masalah. Karena sholat itu harus pakai ilmu. Gitu Bang Ali. Dulu pernah saya sholat sama Bang Kiwil. Ibu tahu Bang Kiwil ya? Iya. Dia imam. Lagi ruku, rokaat terakhir guru. Lama. Rukunya lama. Saya pikir nih apa dia doanya khusyuk kali ya. Apa dia lagi banyak masalah kan begitu kita Iya, nggak tahu. tahu-taunya. Nggak lama lagi ruku, dia nengok ke belakang. Ustaz, kayaknya udah sholat. Lah nanggung saya jawab, terus gue gimana nih Wil? Lanjut tapi kagak nih kira-kira. Astagfirullahaladzim. Bisa gitu ya? Lah seumur-umur ruku ngobrol. Artinya kan nggak ada ilmunya, harusnya kan selesai dulu, salam, baru ngomong. Ustaz, aneh kayaknya sholatnya tadi udah dah. Kan enak. La ilaha illallah, berarti harus pakai apa Bu? Ilmu. Besok-besok jangan jadiin kiwil imam. Baik, terima kasih guru ilmunya. Cukup ya Bu ya? Baik, emang ini kadang-kadang bala nih guru ya. Di saat sholat pasti ada aja ujiannya ya. Baru Allahu Akbar kusuk, kesononya udah lupa ya. Jadi ada ilmunya semuanya guru ya. Jadi yang penting pada saat kita mau nge-repeat atau mengulang harus yakin, jejak di hatinya ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.